Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa ya, alhamdulillah. Baik, kita masih membahas tentang sifatul huruf ya, asliyah. Jadi di pertemuan awal sekali
Pernah saya sampaikan bahwa seseorang yang ingin membaca Qur'annya dengan fasih, dengan lancar, dengan baik dan benar gitu ya, maka dua hal yang perlu dia kuasai, yaitu makharijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf, sama sifatul huruf. Nih dua hal ini nih ya. Dua hal ini yang harus benar-benar kita kuasai. Karena kalau ibarat bangunan ini tuh pondasinya gitu ya. Artinya kalau pondasinya itu nggak kuat ya, maka ya bangunan itu akan mudah roboh gitu ya. Apalagi kalau misalkan nggak punya pondasi, ya aneh sekali kan. Makanya dua hal ini ya, dua hal ini makhorijul dan sifat huruf ini harus kita kuasai ya. Makhrij sudah kita selesaikan temuan-temuan sebelumnya, ada 17. Sekarang kita masuk ke sifatul huruf ya. Nah, sifat ini pun juga ada dua nanti. Ada sifat asliyah sama sifat ridho. Sifat asliyah itu sifat yang bawaannya, benar-benar bawaan dia. Artinya harus ada. Jika kita melafalkan huruf tersebut, sifat ini tuh harus ada. Dan sifat asliyah dibagi dua. Ada sifat yang berpasangan, ada sifat yang tidak berpasangan. Yang sifat berpasangan itu ada 5. Cuman ada bukan ada tambahan, itu namanya sifat bainiyah tawassul. Jadi ada 11 totalnya. Ya. Kemudian yang nanti sifat yang tidak berlawanan kurang lebih ada 9 gitu ya. Nah, sekarang kita masih membahas tentang sifat yang pertama ya, sifat hams ya. Jadi sifat hams. Ya. Apa itu sifat hams? Sifat hams itu udara atau suara yang kita keluarkan itu berasal dari pita suara ya. Semuanya itu berasal dari pita suara. Nah, kemudian sebelum dari pita suara, udara itu berasal dari atau suara itu berasal dari paru-paru berupa napas ya. Napas. Nah, nanti suara itu ada yang dia menggetarkan pita suara ya, ada yang tidak menggetarkan pita suara. Nah, yang tidak menggetarkan pita suara maka udara atau suara yang keluar itu deras. Itu disebut namanya hams ya. Sementara suara yang menggetarkan pita suara itu namanya jahar ya. Jadi hams itu adalah keluarnya udara ya atau nafas ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah tanpa menggetarkan pita suara. Ada berapa hurufnya yang termasuk hams? Ada 10 tergabung dalam singkatan fahassahu syahsun sakat ya. Fahassahu syahsun sakat, itu totalnya ada 10 ya. Nah, untuk tahu dia itu tidak menggetarkan pita suara, ya huruf-huruf yang 10 ini kita sukunkan ya. Jadi kita sukunkan, kemudian kita tempelkan tangan kita ke pita suara. Pita suara itu ya jakun. Ya. Pita suara pada laki-laki itu jakun. Kalau pada perempuan itu ya tempelkan aja lehernya yang ada getaran, nah itu pita suara ya. Misalkan huruf fa ya, kita sukunkan. Af. Itu enggak bergetar tuh jakun kita ya. Af. Enggak ada getaran. Kemudian juga ha, ah, nggak ada getaran. Ha, as, nggak ada. Kemudian ha, ya. Tat, kalau ha kok ada ya? Ya karena ha itu sedikit. Karena makrotnya di situ, di pangkal tenggorokan atau pita suara. Cuman sekali doang bunyi getarannya itu hanya sekali karena di situ ada makrotnya. Kemudian shin, ash, sh, nggak ada ya. Kemudian ho, nggak ada juga. Kemudian sod, as, kemudian sin, kemudian kaf. Nah, kaf itu yang dimaksud dengan hafsnya adalah k-nya itu ak. Itu nggak ada getaran tuh ya. Kemudian tak juga sama seperti kaf. Jadi at itu termasuk hamsnya ya. Jadi ketika dalam kondisi sukun, kalau kaf kan ak-nya. Kalau ta juga sama at. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat hams. Jadi mengalirnya udara atau ya mengalir udara ketika kita melakukan huruf-huruf hijaiyah tanpa menggetarkan pita suara. Seperti itu mungkin ya Ustadz Ustazah terkait dengan teori, karena bagi seorang pengajar ya atau guru gitu ya, tahu teorinya itu adalah fardu kifayah ya.
sehingga nanti kita menjelaskan ke murid-murid kita, santri-santri kita tuh ya bisa menjelaskan dengan teorinya ya. Tapi yang lebih utama adalah prakteknya sebenarnya. Siapapun dia gitu ya, maka prakteknya harus bisa. Tapi kalau teorinya terkhusus ya, itu untuk yang mau mengajarkan atau seorang guru ya atau seorang ustadz dan ustazah, maka dia harus tahu teorinya. Seperti itu mungkin ya terkait dengan teorinya. Baik, kita lanjutkan ya Ustadz Ustazah. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai huruf apa? Shin ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi fa sudah, ha sudah, sa sudah, ha sudah, kemudian shin sudah. Sekarang kita melanjutkan ke makhraj atau ke huruf selanjutnya itu huruf kha. Oke, seperti biasa sebelum kita latihan makhraj huruf kha. Ini sengaja saya ulang-ulang biar Ustadz Ustazah hafal. Gimana? Kha. Ya, makhraj huruf kha itu di ujung tenggorokan paling atas sekali ya. Tadi saya sampaikan. Kalau tenggorokan dibagi 3, pangkal, tengah, sama ujung. Pangkalnya tenggorokan itu ya jakun ini, ya, itu pangkal, ya. Kemudian tengah berarti di atasnya lagi. Kemudian ujung di atasnya lagi. Itu huruf kha ya. Baik, kita lihat latihannya di lembar satunya lagi ya. Huruf kha. Perhatikan. Baik, sebelum ke latihan di lembar, ikuti saya. Kha, khi, khu, akha, akhi, akhu, akh, ikh, Baik, saya baca ya. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khah, na, minal muhni, makhikhan, khanikha. Saya ulang. Khakhihubah, khukhan, khanikhah, na, minal muhni, makhikhan, khanikha. Baik, satu-satu ya. Bentar. Khakhihubah, khukhan, khanikhahna, minal muhni, makhikhan, khanikhan. Khakhihubah, khukhan, khanikhahna, minal muhni, makhikhan, khanikhan. Ya, baik, lanjut. Khakhihubah, khukhan, khanikhahna, minal muhni, makhikhan, khanikhan. Khakhihubah, khukhan, khanikhahna, minal muhni, makhikhan, khanikhan. Ya, baik, lanjut. Khakhihubah, khukhan, khanikhahna,
Ya, itu untuk huruf O. Sekarang kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf Qad. Mana satu saja makhraj huruf Qad. Ujung lidah, betul. Berhadapan. Dan atas gigi jari ya bawah. Ya. Tuh, jadi ujung lidah kita nih itu dihadapkan dengan ujung gigi seri bagian bawah gitu ya, tanpa menyentuh, dihadapkan saja huruf atau mudahnya makhraj huruf Qad itu seperti huruf S-nya Indonesia ya. Kalau kita ngomong S yaitu Qad itu huruf ya, makhrajnya di tempat luarnya ya. Oke. Oke ya. O si su aso asi asu as is us sosi subas suson soni sosna minal musni masison soni so sosi subas suson soni sosna minal musni masison soni so. Sosi subas suson soni sosna minal musni masison soni so. sosi subas suson soni sosna minal musni
masih song soni so sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so. Ya, itu huruf kode. Lanjut, selanjutnya huruf sin. Nah, sin maksudnya sama betul ya. Sin dengan kode sama satu tempat gitu ya. Kemudian yang membedakan adalah nanti sifatnya. Kebetulan di sifat hams biasa sama ya, sin ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah yang gigi seri bawah sama. Nah, bahkan S-nya Indonesia itu lebih dekatnya ke kode ketimbang ke sin ya. Karena S-nya Indonesia itu punya sifat nanti sifat isti'la, lebih ke isti'lanya ketimbang istifalnya, karena sin di sini tuh nanti sifat selanjutnya adalah istifal, dia tidak tebal ya. Jadi seharusnya kalau kita mengucapkan huruf kod itu nggak ada masalah. Nah tadi ya S-nya Indonesia itu lebih dekat ke kode ya. Kayak kita ngomong susu itu barangnya pakai shot tuh, bukan pakai sin ya. Kalau mau ya, kalau kita mau ngomong susunya pakai sin, susu tipis ya. Bahkan kita nggak gitu kan, susu kan susu nih. Ya, jadi sama tempatnya. Baik, saya sa Sa si si su su asa asa asi asi asu asu as as is is us us sasi subas sasi subas susan sanisasna susang sanisasna minal musni minal musni masih sang sanisa masih sang sanisa sasi subas sasi subas susan sanisasna susang sanisasna minal musni minal musni masih sang sanisa masih sang sanisa ya enggak tuh sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa lanjut sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa sasi subas susang sanisasna minal musni
masih sang sanisa. Ya, yuk. Masih subes susang sanisasna minal musli masih sang sanisa. Baik, yuk. Masih subes susang sanisasna minal musli masih sang sanisa. Oke, terus. Masih subes susang sanisasna minal musli masih sang sanisa. Ya, yuk. Masih subes susang sanisasna minal musli masih sang sanisa. Ya, baik ya. Oke. Jadi kalau kita mau aplikasikan huruf sin ini, pertama tadi ya, jadi dia ketahuan sifat hamzah dalam kondisi tersebut. Misalkan di lafal basmalah kan, jadi bisnya itu dialifkan dulu. Bismillah ya. Jangan cepat bismillah enggak. Ya. Kalau bismillah itu jatuhnya bukan harf nanti ya. Ya, tapi bismillah ya. Nanti selain dia punya sifat hams, punya sifat rofa juga. Jadi skillnya itu harus diselesaikan dulu. Bismillah. Nah kalau buru-buru ada maaf suka mantul. Bismillah, Bismillah ya. Bismillah misalkan tadi. Usan sanisasana sanisasana kan usan sanisasna ya sanisasna kan sanisasna ya itu mantul tuh padahal sin itu nggak ada dalam baju pokok nggak ada dia nggak ada sifat pokok ya jadi benar-benar sempurnakan sanksinya ya Tusan sanisasna Bismillah dan seterusnya gitu ya baik kita lanjut ke huruf selanjutnya huruf kaf nah huruf kaf di mana makhrajnya status bahasa ya bagian belakang lidah cuma tidak terlalu belakang karena kalau bagian paling belakang lidah kemana lidah itu oh ya jadi dia lebih ke depan sedikit dari huruf oh ya k ya k nah tadi dia sifat hamznya itu ketika dalam kondisi sukun yaitu ak nah makanya kalau kita mau takbir Allahu akbar ya ak huruf hamznya itu dan itu harus ada. Kenapa ada? Sekali lagi ini sifat asli ya, sifat yang harus ada, yang selalu mengikuti ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi nggak boleh nggak ada. Ini harus ada. Walaupun mungkin apa namanya itu misalkan bukan dalam ini ya, bukan dalam baca Quran misalkan, tapi ya kita harus membiasakan itu ya. Melafalkan huruf itu maka bunyinya itu harus dengan ak ya ak ya jadi ya jadi yang itu yang dimaksud dengan sifat hamznya nanti ada kombinasi tuh huruf kaf itu kombinasinya dengan ya itu tertahan jadi hamznya itu di belakang dia tertahan dulu baru dikeluarkan hamznya ak ya itu yang dimaksud dengan sifat hamznya. Oke, beda kalau kof itu dia bukan udara tapi mantul akof ya. Baik, ikuti ka Ka ki ki ku ku akka akka aki aki aku aku ak ak ik ik
kakiku bak, Kukang kanikak na kukang kanikak na minal mukni minal mukni makikang kanika makikang kanika kaki kubak kakiku bak, kukang kanikak na kukang kanikak na minal mukni minal mukni makikang kanika makikang kanika. ya satu nah. kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Ya, baik. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Ya, lanjut. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Kakiku bak, kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Ingat-ingat ya, misalkan santri kita ada yang kesulitan mengeluarkan harfnya, pelan-pelan dulu latihannya. Ak, nah, artinya ak. Nanti kalau sudah dia lancar kenyanya, seperti ak, muk, gitu ya. Dia pelan-pelan dulu, biar dia bisa melafalkan hansnya itu ak, mut, ak, ya. Itu harus dikeluarkan dan memang harus terbiasa, ya. Kalau orang nggak terbiasa, kadang suka susah mengeluarkannya, gitu ya. Di majelis yang lain, ya bapak-bapaknya itu susah, dia agak kesulitan ya mengeluarkan harfnya. Padahal ya itu harus dilatih, gitu ya. Ya, itu terkait dengan huruf kaf hams pada kaf ya. Oke, yang terakhir huruf k. Nah, ini ya. Sama nih ya. Jadi ketika disusunkan bunyi at, itu ya. Maaf, kadang dia menggantinya huruf c, ach, itu kurang tepat ya. At,
Bagaimana? Bukan ach, ya, bukan ach. Karena tidak ada istilah bunyi C itu di huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi di kalangan orang-orang Arab sana itu tidak ada tuh ya. Tidak ada maksud bunyi C itu nggak ada. Ach, ya maaf, misalkan di surat Al-Lahab tabbat ya, tabbat. Maaf sekali lagi itu kurang pas ya. Tabbat karena bunyi pasnya itu tabbat ya bukan ya. Itu mungkin ya terkait dengan bunyi hams pada huruf ta ya. Jadi at yang sama seperti kaf at ya. Ikuti ta ti tu at ta ati atu at it ut. Baik, baca. Katitubat Tutang kanitat na Lutang tanitat na minal mutni mati tang tanita Tatitubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Tatitubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Ya, baik, lanjut. Tatitubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Baik, lanjut. Tatitubat tutang tanitatna tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Tatitubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Tatitubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Baik, lanjut. Tatitubat tutang
tutan tanitatna minal mutni matitan tanita Lagi. habituat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita habituat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Ya, baik. Baik, Ustazah, selesai ya untuk pembahasan sifat hams pada 10 huruf-huruf hijaiyah tergabung atau terhimpun dalam singkatan fahas tahu syahsun sakat. Ingat-ingat tuh huruf ini ya. Ini nanti ketika kita belajar itu jadi harapan kita belajar ya sifat hamsnya dilafalkan atau dibunyikan gitu ya, baik yang itu tadi ya ha, kemudian juga sin, masing-masing punya sifat hams yang berbeda-beda walaupun sama-sama sifat seperti itu. Maka dari Ustazah kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terkait dengan sifat hams. Nah, Saya mungkin Pak Ustadz ya. ya, Kalau yang hames kayak bukan hames ya. ham Kalau hames kurang pasti. apa tuh? Hams. 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 Bukan hames. Ham. Masih rames lagi ya. Iya. Nah, hames. Hams. Hames. Jadi mimnya pun sukun itu. Mimnya sukun, sinnya sukun jadi hams. Hames. Oh, ada sukunnya. Ya. Hames. Bukan hames ya. Hames. Kalau hames, mimnya kayak emang. Mimnya itu ada harokat. Nggak tahu itu kok fathah atau kasroh. Gimana kayaknya? Mul ya. Hames. Hames. Bukan hames tapi hams. Ya. Hams. Ya. Hams. Udah ngomong hames aja susah. Hames. Ya. Ya begitu kenapa? Ya kalau kita hames itu istilahnya masuknya ke masih ke kopi bukan zali ya. Istilahnya kalau di akhir hamesnya itu tidak terbaca gitu. Ya. Hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya betul. Jadi sekali lagi ya, ini kan sifat asliyah. Sekali lagi ya, sifat asliyah itu sifat yang harus ada pada huruf-huruf tersebut, nggak boleh kita tinggalkan. Kalau sampai kita tinggalkan, lahan itu, ya lahan itu kesalahan. Ya, lahannya masih lahan kopi, ya lahan kopi. Ya. Jadi lahan kesalahan ada dua, jali sama kopi. Kalau kita bicara sifat ini karena sifat asliyah. Iya. Jadi nanti kita akan bahas sifat-sifat asliyah. Maka jangan sampai satu huruf itu kehilangan sifat atau sifatnya. Ya, karena ini hak ya, hak dari huruf itu baik makhraj ataupun sifat. Makanya kita tadi di awal sampaikan bahwa ini tuh fondasi. Ya, jadi kita harus benar-benar menguasai fondasinya, dua dasar yang untuk baca Quran dengan baik dan benar, ini makro sama sifat. Ya, kalau makro itu hanya tempatnya saja. Terus bunyinya seperti apa? Itu kita belajar di sifat ini. Dan hari ini kita masih membahas sifat hans. Maka tadi hansnya itu harus tetap ada. Kalau nggak ada gimana ya? Lahan jatuhnya. Salah. Itu mungkin kita. Ya, tapi masih Ya, nggak kopi sampai ya. berubah makna, cuman sekali lagi tetap habitunya ke salah. Ya, makanya kita harus berlomba-lomba untuk menyempurnakan bacaan kita. Kita sedang belajar ya berproses berarti kan. Masalah kita belajarnya dari gurunya seperti itu Pak. Apa itu Ya. hames ya nggak tahu, jaharan juga nggak tahu gitu. Saya pun dulu waktu pas masih TPA ya belum dapat tuh materi tentang ini huruf sama sifat huruf. Gurunya pokoknya mengucapkan seperti itu ya, itu yang kita telan kan gitu. Baru sini ya. Kita baru tahu sebenarnya udah dari zaman Dari dulu dulu ya. ya, baru Kita baru familiarnya ya sini-sini karena
kan mulai banyak tuh pakar-pakar di Indonesia, orang tuh mulai banyak, makanya Ini kan tuntutan bagi seorang pengajar, Pak ya. yang pertama Nah, khususnya ya. nanti kalau di akhirnya dituntut, enggak dari guru saya begitu. Cuman kita harus pikir lagi, kita diberikan akal. Iya. Kita harus terus belajar kan, gitu. Jangan mencukupkan. Gitu. Makanya jangan cukup hanya satu guru gitu ya. Cari guru-guru yang lain itu akan bacaan kita. Maaf, saya kan nggak ngajar. Ya, kan ada tanggungannya, anaknya, istrinya, berarti juga kewajiban kita kan. Gitu. Karena kan ya di rumah itu kan guru ya kita gitu. Kita kan sebagai pemimpinnya ya, hari jaluk kaum ala nisa kan, maka ya kita nanti gitu tanggung jawaban. Anak bacanya gitu, diajarin belum kan? Belum ya, kalau belum saya nggak bisa ya carikan guru gitu. Ya supaya anak itu mendapatkan materi tentang dulu dan betul ya. Jadi ya bagaimanapun kita mengelak nggak pernah juga. Walaupun kita bukan ngajar gitu ya, Ustaz saya nggak ngajar Ustaz ya. Anak sama istrinya gimana? Masa nggak diajarin? Nah, istrinya nggak ikut belajar, berbapak ayahnya aja. Itu mulai satu ya. Baik, seperti itu ada lagi Ustaz. Ya, enggak. Maaf Ustaz, untuk makhraj dan sifat itu sama apa beda? Makhraj itu tempat keluarnya. Sifat itu karakternya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau makhraj itu tempat keluarnya di mana sih kita disampaikan kan sin. Itu tempat keluarnya ujung lidah berhadapan dengan ujung bibir di bagian bawah. Itu tempat keluarnya di situ. Harus di situ. Shot juga situ ya. Shot kadang apa? Bukan di sini, di bibir. Nah, salah. Ada bukan di bibir. Di bibir itu mim, ba, fa, lagi. Wow. Nah itu. Wa, jadi harus melonyong ya. Harus di bibir ya. Fa juga sama. Nah kalau fa itu hanya bibir bawah saja. Lalu dengan ujung di sini bagian atas, bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya bukan fa jadinya. Fa. Jadi makhraj itu tempat keluarnya di mana huruf. Kalau sifat karakternya, nah bunyinya seperti apa itu di sifat. Di dua hal yang beda, cuma dua hal ini harus kita kuasai. Oke, ada lagi? Paham ya? Ya, enggak. Kalau yang huruf kaf sama itu berarti kaf sama ta. Itu berarti kalau keluar hamzah itu pas sukun aja. Ya, oke. Bunyi getarannya paling jelasnya pada saat sukun. Jadi walaupun dia berharokat itu tetap sudah ada, cuma tidak jelas bagaimana kalau dalam kondisi sukun. Ya, oke. Karena ini sifat asliya, baik dalam kondisi fathah ataupun sukun itu akan ada. Cuma sekali lagi, jadi huruf itu dalam kondisi netral, dalam kondisi dirinya sendiri itu ketika kondisi sukun. Ya. Kalau kondisinya harokat, fathah dia akan berbentuk kata. Kalau kasroh, berbentuk kasroh. Kalau domah, kalau enggak domah. Nah dia dalam kondisi netralnya itu dalam kondisi sukun tadi sakinah tersebut. Makanya bunyi sangat jelas ketika dalam kondisi sukun gitu ya. Jadi tetap ada dalam kondisi dia berharokat, cuma tidak sejelas dalam kondisi sukun. Oke. Lagi? Ya. Baik, alhamdulillah Ustaz untuk pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan sifat sudah selesai semua ya. Kalau kita lanjut lagi ke sifat selanjutnya, kita lakukan dengan doa terakhir. Naik Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wal manu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.